Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendi Saputra, NIM 220301501214, kelas PJKRI. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari bab 1, yaitu kesehatan olahraga. Bab 1, kesehatan olahraga atau sport medicine. Definisi kesehatan olahraga. Kesehatan olahraga adalah sekumpulan ilmu-ilmu yang membahas segala permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan olahraga. Arti ilmu kesehatan olahraga menerapkan ilmu-ilmu kedokteran yang terkait dengan tujuan memelihara kesehatan atlet disertai dengan upaya memperbaiki penampilannya. Konsep dasar kesehatan olahraga adalah pembinaan mutu sumber daya manusia menuju sehat seutuhnya sesuai dengan rumusan sehat Organisasi Kesehatan Dunia. Melalui pendidikan jasmani, olahraga kesehatan, pelaksanaan olahraga, kesehatan maupun olahraga prestasi, dan pelayanan kesehatan olahraga. Yang pertama, 1. Lingkup kesehatan olahraga. Pembinaan kesehatan meliputi 4 kegiatan pokok, yaitu upaya preventif, promotif, dan kuratif, rehabilitatif. Akan tetapi, oleh adanya berbagai keterbatasan, tidak semua masalah kesehatan olahraga dapat dibahas dalam buku ini. Untuk memudahkan pengelompokan, maka lingkup olahraga kesehatan dibagi dalam 2 golongan, yaitu lingkup yang meliputi aspek jasmania dan lingkup yang meliputi aspek rohania dan sosial atau non-jasmania. 1. Aspek jasmania. Aspek jasmania meliputi bahasan mengenai 1. Ilmu kesehatan umum yang meliputi masalah A. Ilmu kesehatan statis yang melahirkan ilmu kesehatan umum dan pendidikan kesehatan dalam kaitannya olahraga. B. Ilmu kesehatan dinamis yang melahirkan ilmu kesehatan olahraga dan olahraga kesehatan dengan lingkup bahasanya mengenai olahraga preventif, promotif, olahraga di sekolah, olahraga pada anak, olahraga pada wanita, olahraga pada lanjut usia, olahraga penderitaan cacat, dan olahraga prestasi dengan segala permasalahannya yang berhubungan dengan kesehatan. 2. Higiene atau kesehatan olahraga. Hal ini meliputi 2 aspek, yaitu atlet yang bersangkutan dan lingkungannya. Yang pertama meliputi perilaku umum dari atlet yang bersangkutan selama masa latihan, sebelum dan sesudah masa kompetisi, serta meliputi saat aktif berlatih dan istirahat, diet khusus, dan apakah menggunakan obat-obat ergogenik, serta perilaku seksualnya. Yang kedua meliputi kondisi kesehatan lingkungan tempat dilaksanakannya olahraga atau kolam renang, gimnasium, stadion, serta infrastrukturnya atau toilet, kamar ganti, klinik P3K, dan sebagainya. Kesehatan olahraga. 3. Pertumbuhan dan perkembangan. Masalah ini banyak dibahas dalam olahraga pada anak. 4. Histologi. Membahas masalah anatomi, fisiologi, seluler, molekuler dalam kaitannya dengan olahraga. 5. Anatomi. Bahasannya dasarnya adalah memperkenalkan struktur dan komponen dasar tubuh manusia. Kaitan anatomi dengan olahraga adalah dalam hal antropometri, kecabangan olahraga yang membahas masalah profil-profil anatomis dan ukuran-ukuran antropometris atlet yang manakah yang sesuai dengan masing-masing cabang olahraga. Masalah ini disebut juga sebagai biotipologi olahraga, yaitu membahas biotipologi atau profil morfologi, profil fungsional, profil psikologi,
yang bagaimanakah atlet untuk masing-masing cabang olahraga. 6. Fisiologi atau ilmu VAL yang meliputi meliputi VAL dasar, membahas fungsi dan mekanisme kerja berbagai organ tubuh. Bahasan disusun berdasarkan sistema kerja sesuai sistematika dalam anatomi. Pada akhir tiap bahasan sedikit diulas kaitan perannya dalam olahraga. B. Ilmu VAL olahraga atau ilmu VAL kerja. Ini merupakan bab dasar dalam ilmu kesehatan olahraga. Ilmu VAL olahraga atau ilmu VAL kerja membahas respon-respon dan adaptasi fisiologik dari berbagai organ tubuh terhadap kerja dan olahraga, yang merupakan pengaruh-pengaruh fisiologik yang akut atau respon fisiologik, maupun yang kronik atau adaptasi fisiologik. Ketujuh, evaluasi kesehatan olahraga terhadap atlet. Tujuannya ialah mengevaluasi potensi dan kapasitas performanya yang terkini dari seorang atlet terhadap olahraga yang ditekuninya. Penilaian itu dilakukan dengan membandingkan ciri-ciri morfologis, perilaku fungsional, dan kondisi patologis dari atlet yang bersangkutan sebelum, selama, dan sesudah penampilan, atau fase statis, fase dinamis, dan fase pasca dinamis terhadap tuntutan dari masing-masing cabang olahraganya. Hasil pemeriksaan di atas hendaknya mengandung penilaian mengenai a. Kemampuan secara umum untuk beradaptasi terhadap latihan dan pengembangannya. B. Sikapnya yang khusus terhadap cabang olahraga yang dihadapi. C. Kondisi kemampuan olahraganya, yaitu derajat adaptasinya terhadap latihan dan kemungkinan untuk meningkatkan penampilan. 8. Biomekanika. Membahas masalah mekanika, gerakan biologik atau kinesiologi atlet untuk mencapai prestasi maksimal dalam cabang olahraganya. Pemahaman masalah ini sangat diperlukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera-cedera olahraga selama masa pelatihan. 9. Cedera olahraga atau traumatologi olahraga. Secara umum, traumatologi olahraga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan a. Mekanisme terjadinya cedera. B. Pencegahan cedera olahraga. Untuk dapat memahami pencegahan cedera olahraga, perlu dipahami biomekanika gerak setiap cabang olahraga. C. Diagnosa atau identifikasi terhadap cedera olahraga yang tipikal. Pertolongan pertama pada cabang olahraga. Bagaimana penanganan selanjutnya? Apakah dapat dilakukan di tempat kejadian atau harus dirujuk ke rumah sakit? Hal ini sangat perlu dipahami karena kesalahan diagnosa dan khususnya kesehatan pada pertolongan pertama dapat mempererat cederanya itu sendiri. D. Pemulihan atau rehabilitasi dari cedera agar dapat secepat mungkin kembali ke aktivitas olahraganya semula. Untuk hal ini diperlukan pengetahuan mengenai fisioterapi dan rehabilitasi medik. 10. Masengge. Sebagai upaya mempercepat pemulihan, bagaimana metodologi dan teknologi masengge yang efektif dan efisien? Terdapat berbagai macam metodologi masengge atau lain, misalnya masengge tradisional, auto masengge, hidro masengge, air hangat, dan air dingin. 11. Nutrisi dan gizi. Adakah perbedaan antara olahragawan dan bukan olahragawan dalam nutrisi dan tata gizinya? Bagaimana menata gizi selama masa pelatihan menjelang kompetisi,
selama kompetisi dan selama masa istirahat pasca musim kompetisi ideal. 12. Farmakologi. Perlu dipahami pengertian doping, etika, bahaya, dan bagaimana menggunakan obat-obatan agar terbebas dari penyalahgunaan pemakaian obat secara tidak disadari yang dapat mengurangi atlet. 13. Terapi olahraga. Penyembuhan penyakit melalui aktivitas fisik atau olahraga telah sejak lama dilakukan orang, tetapi berkembangnya olahraga secara cepat terjadi dalam abad ke-20. Hal ini sangat mempengaruhi dan mentransformasi secara luas macam-macam olahraga yang dipergunakan. Perbedaan mendasar antara senam kesehatan dengan terapi olahraga atau sport terapi terletak pada adanya spirit kompetisi yang diperkenalkan terhadap para pesertanya yang akan menjadi rangsangan yang lebih memacu dan meningkatkan efektivitas lebih tinggi dari terapi olahraga dalam peran sebagai motor terapi. 2. Aspek rohaniah dan sosial. Bahasan mengenai aspek rohaniah dan sosial dalam lingkup olahraga telah berkembang menjadi ilmu tersendiri yang meliputi psikologi olahraga, pedagogi olahraga, dan sosiologi olahraga. Oleh karena itu, tidak dibahas dalam buku ini. 3. Aspek lingkungan. Bahasan mengenai aspek lingkungan meliputi lingkungan alam yang meliputi masalah suhu lingkungan, kelembaban dan ketinggian yang termasuk ke dalam pokok bahasan adaptasi, aklimatisasi terhadap kondisi lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan masalah perpindahan atlet untuk bertanding di kawasan dengan iklim yang berbeda. B. Faktor peralatan olahraga atau kerja. Hal ini telah tumbuh menjadi ilmu tersendiri, yaitu ergonomi yang membahas masalah penyesuaian manusia terhadap macam olahraga atau kerja yang harus dilakukan, dan atau penyesuaian manusia terhadap alat olahraga yang harus dipergunakan, juga membahas masalah penyesuaian mekanisme kerja atau olahraga terhadap pelaku. Kesimpulan, bidang kesehatan melibatkan lingkup profesi sumber daya manusia atau SDM yang lebih luas yang meliputi sarjana, ahli ilmuwan olahraga, guru pendidikan jasmani dan olahraga, pelatihan olahraga kesehatan maupun pelatih olahraga prestasi, ahli mesin, ahli gizi, ahli ilmu fal, ahli anatomi dan antropometri, ahli kinesiologi, biomekanika, ahli ortopedi, ahli rehabilitasi medik, dan para dokter pada umumnya. Dengan demikian, maka ruang lingkup permasalahan kesehatan olahraga tersebut sangat luas, bahkan dapat dikatakan meliputi semua aspek dalam perikehidupan manusia. Perikehidupan manusia menyangkut masalah jasmani, rohani, dan sosial, seperti terungkap dalam rumusan sehat Organisasi Kesehatan Dunia, yang juga telah diadopsi oleh Departemen Kesehatan RL, yang mengatakan bahwa sehat adalah sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, ataupun kelemahan. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.